menyangka atau bilang saya ini mungkin nabi seperti itu ya. Gini ya, artinya biarlah orang lain yang akan mengatakan hal itu untuk saya, jangan dari diri kita sendiri. Siap. Ya, jangan Siap. dari diri kita sendiri. Biarlah orang lain itu yang akan mengatakan, artinya Tuhan yang akan mempromosikan kita. Orang lain yang akan mengakui itu dan akan mengatakan, engkau seorang nabi, bukan kita sendiri yang bilang, oh saya ini nabi, seperti itu. Siap. Jadi, Ibu, biar saya sapa abang saya dulu di sini, Bu. Iya, boleh. Iya, biar saya sapa abang saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar saya update dulu, Bang. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama Bang Luga soal dia dapat kursi di 2 minggu terakhir ini, di kursi di depan singgasana Tuhan ya. Habis itu tiba-tiba Mbak Tina ini rupanya juga dapat penampakan. Kalau kita kan standnya di Islam kan jelas ya, bahwa kita nggak ada nabi. Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi. Tapi kan di sini justru malah mereka mesti menjelaskan keimanan mereka. Nah, Mbak Tina ini tiba-tiba bilang, dia juga dapat penglihatan dari kecil, tapi Bang Luga bilang mungkin belum dapat SK dari Tuhan, dari surat keterangan dari Tuhan aja untuk penunjukan Nabi Mbak Tina. Nah, tiba-tiba Mbak Yuli naik juga, bilang beliau juga dapat nih Bang penglihatan kayak mungkin ini calon Nabi nih, ada 2 calon Nabi nih. Ini kalau kita sebagai Muslim melihat ini gimana nih Bang? Karena saya nggak. Saya tanggapin dulu kali. Bang Juma terakhir aja dulu, Bang Juma terakhir aja. Saya tanggapin dulu dengan Bu Yuli ya. Jadi gini, Bu Yuli ini sepertinya dia adalah juga seorang nabi. Ya, sepertinya dulu ya. Saya belum berani katakan sepertinya dia seorang nabi. Bu Yuli tidak berani mengaku nabi. Betul, seorang nabi dia tidak akan pernah berani mengaku nabi. Ya, yang berani menunjuk mengatakan orang adalah nabi itu biasanya rasul. Kamu tuh nabi, gitu loh. Ada seorang teman saya namanya Firman, lalu dia ketemu seorang pendeta ini bilang kamu tuh nabi loh. Dan akhirnya yang nabi ini pun sadar kalau dia nabi, gitu loh. Jadi seorang nabi itu tidak punya kapasitas untuk mengatakan dirinya nabi. Itu nanti ada orang-orang yang dipakai Tuhan, khususnya rasul, yang akan mengatakan dia nabi. Karena rasul itu tugasnya meletakkan pengajaran dasar gereja. Nah, sementara nabi dia tidak punya power untuk mengajar. Nah, saya kenapa berani bisa mengatakan saya nabi dan ini nabi, karena saya ini rasul. Seperti yang tadi abang bilang, saya dilihat oleh para nabi-nabi, saya duduk di 24 tua-tua. Saya udah masuk jajaran di situ dan Tuhan juga sudah sering bicara sama saya. Dan diteguhkan oleh beberapa nabi juga, gitu loh. Jadi kalau ada para nabi, saya nggak berani tidak mengatakan saya nabi. Itu memang seperti itu memang permainannya. Jadi nanti yang mengetahui mereka dia itu nabi, nanti akan ada nanti satu hamba Tuhan yang meneguhkan mereka sebenarnya lo nabi. Lo harus berani mengatakan itu. Nah, itulah yang terjadi dengan ketika Yesus bertanya kepada 12 muridnya, siapakah aku ini? 11 muridnya nggak ada yang berani loh ngomong Yesus Mesias loh. Tapi cuma si Petrus kan, engkau adalah Mesias anak Allah. Baru berkata gitu. Jadi di sini sedikit lagi, 1 menit lagi. Bang Luga, maaf nih, saya mesti mute karena udah dari tadi. Gimana, Bang Zuma? Ada? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu, Kak. Iya, sebentar, Bang Zuma dulu ya, sebentar ya. Jadi kalau di Islam dan ajaran para nabi itu tidak sembarangan, tidak asal-asal. Nah, di pemahaman Islam yang menjadi nabi dan rasul terakhir itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, sekarang sebenarnya orang Kristen ini, mohon maaf ini, orang Kristen itu nggak ngerti nabi, nggak ngerti rasul. Orang Kristen ini mereka ini penganut agama dari Roma, Yunani yang tidak sama sekali nggak paham apa itu nabi menurut perspektif Yudaism dan menurut perspektif umat Islam. Nabi itu hanya berasal dari 2 ini. Di akhir zaman ini kita ketahui. Jadi kalau ada orang-orang mengaku nabi itu tidak memahami berarti. Nabi itu dalam tradisi Yudaism juga di Islam adalah mereka yang mendapatkan wahyu. Tuhan berbicara melalui mimpi mereka, melalui malaikat dan melalui tabir. Tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada manusia, kepada umatnya, agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Kalau Yahudi, agar tidak menyimpang pada perintah-perintah Elohim
yang datang di kitab-kitab terdahulu yang datang setelah mereka, sebelum mereka. Nah, orang-orang Kristen ini harus belajar gitu ya, bahwa nabi itu dalam tradisi Yudaism ada nabi-nabi yang kemudian diutus kepada mereka masa mula-mula. Lalu ada pada masa sebelum masa penawanan Israel, sebelum masa penawanan Yehuda, ada pada masa pengasingan, dan ada pada masa pemulihan. Termasuk Yesus Isa alaihissalam itu masa pemulihan. Makanya Yesus mengajak kembali kepada hukum Taurat. Nah, sedangkan orang Kristen ini, sejauh saya belajar, mereka itu selalu menganggap bahwa pemimpi, orang yang suka melihat sesuatu atau orang yang suka mendengar sesuatu itu menganggap diri mereka nabi. Kalau mereka ini belajar, maka kategori pemimpi itu mungkin mereka menjadikan acuan di Ulangan 31 ya, nomor 11. Mungkin acuannya ke situ. Ketika kemudian Nabi Yakub itu bermimpi, malaikat Elohim atau malah Elohim berfirman kepadaku dalam mimpi, kata Yakub. Yakub, kata malaikat itu. Lalu Yakub menjawab, ya Tuhanku. Nah, ini dicontoh oleh orang-orang Kristen, tapi nggak cocok. Ada juga yang mengaku nabi karena ada penglihatan. Nah, mungkin juga merujuk kepada 1 Samuel 9 nomor 9. Tapi itu lagi-lagi juga nggak kena. Karena di situ hanya berupa keterangan dahulu di antara orang Israel. Lagi-lagi di antara orang Israel, bukan di antara orang-orang, tapi merujuk kepada Israel saja. Apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Elohim, lalu ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu adalah pelihat. Sehingga mereka beranggapan bahwa pelihat itu melihat sesuatu atau mendapatkan satu penglihatan itu sudah kategori nabi. Padahal yang dimaksud dalam kitab 1 Samuel itu adalah Nabi Israel. Ada juga yang lupa kalau pemimpi-pemimpi itu justru harus dihukum mati ketika apa yang dimimpikan itu diajarkan kepada orang lain dan dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kategori nabi itu pemimpi, penglihat, pendengar. Itu nabi menurut perspektif orang Yudaism. Tapi ini diambil kemudian oleh orang-orang awam yang dunia hayalnya itu terlalu tinggi. Di dalam Ulangan 13 dikatakan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, lalu dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, ini terjadi. Ini terjadi. Jadi nabi ini melihat dan bermujizat, dan itu terjadi. Tetapi dia membujuk, mari kita mengikuti Tuhan lain selain Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi, yang tidak dikenal oleh bangsa Yahudi, atau dia ngajak untuk berbakti kepada Tuhan tersebut. Apa kata Ulangan 13 nomor 3? Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nomor 5-nya dikatakan begini, nabi atau pemimpi haruslah kau hukum mati nabi itu, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan lain, Tuhan sembahan pakit-patikan, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi meninggalkan Tuhan Elohim yang membawa mereka dari tanah Mesir, menuju kepada Tuhannya orang Romawi yang membawa mereka keluar dari dosa waris. Ini yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi. Yang nyata Tuhan itu, Tuhan dari Mesir ini, sabar. Itu menebus Bani Israel dari perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Elohim kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapus yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi sebenarnya orang Kristen yang mengaku nabi ini, andai saja dia mengaku nabi di tengah-tengah Bani Israel, mereka ini sudah dibunuh semua. Ini penyesat-penyesat mereka ini. Seperti Luga Tambunan, kemudian kalau ada lagi nabi-nabi baru, itu penyesat semua. Paul Zong, mereka itu kalau di tengah Yahudi harus mati, gak bisa tidak, karena mereka adalah nabi-nabi palsu yang mengajak menyembah kepada anak orang. Demikian. Ya, ini saya mau bicara dulu ya. Tadi kan saya sudah bilang sama host, saya itu tidak pernah mengaku kalau saya itu nabi, gitu loh.
Saya tidak pernah mengaku kalau saya itu seorang nabi, tidak. Tapi saya hanya mau mengatakan, mau saksikan bahwa saya juga mengalami yang namanya dapat penglihatan, suara yang berbicara. Tetapi ingat, kalau memang itu dari Tuhan, itu selalu ada ayat firman yang mengikuti. Karena Tuhan itu dia adalah firman itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi makanya firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Jangan kita dengar begini-begini kita langsung percaya, tetapi kita harus menguji, ada firman gak? Seperti itu. Ya, jangan hanya bilang, oh saya dapat suara begini. Iya, ada firman gak? Seperti itu. Biasanya ada ayat firman yang mengikuti. Dan kalau nubuat, seseorang bernubuat, misalnya begini, oh ini akan terjadi ini. Kalau nubuatan yang disampaikan kepada orang itu benar-benar terjadi, berarti itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Kalau tidak terjadi, itu bukan dari Tuhan. Nah, itu ada ayat firman. Itu yang pernah saya dapatkan dan saya baca dalam firman Tuhan. Makanya gini ya, saya sekalipun apa yang saya alami, saya tidak mau sombong dan tidak mau membanggakan diri, tidak. Bahkan saya tidak mau bilang saya nabi, enggak. Saya tidak pernah mengatakan saya nabi, tidak. Tapi saya hanya mau menyaksikan apa yang seperti Ibu Tina sampaikan. Saya pernah dapat penglihatan, pernah. Dan saya percaya semua orang Kristen ya, bukan hanya saya atau penglihatannya apa, Bu? Ya. Jangan Ibu takut menceritakannya. Penglihatannya sudah banyak saya nabi juga harus juga tapi tidak perlu saya harus kasih tahu. Sebentar, saya bicara dulu. Itu nggak perlu. Ya, saya bicara dulu. Nggak perlu. Ya, saya bicara dulu. Ibu sekarang diam. Ya, Ibu diam dulu. Saya mau bicara. Ya, begini saya bilang ya. Lagian gini, seorang nabi itu juga ada kelasnya. Dari Tuhan, sebentar dulu Ibu.